Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawaroh, NIM 2020 1611173, kelas 2 SIA 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya, filsafat umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Jawaban nomor 1, A. Nama atau istilah dari 4 periode. A. Periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana semua bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan, padahal filsafat dalam pengertian sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi berikutnya. Setelahnya. B. Periode Islam. Periode Islam adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. C. Masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Sedangkan modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. D. Periode kontemporer. Periode kontemporer pada umumnya berarti saat itu. Sekarang atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan pendengar sedang mengalami. Jadi kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. B. Awal dan akhir 4 periode. A. Periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno perkembangan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang ini tidak berlangsung secara mendadak, melainkan proses terhadap dan evolutif. Dalam banyak literatur menyebutkan bahwa periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. Perkembangan ilmu ini dilatar belakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. Sebelumnya, bangsa Yunani masih diselimuti oleh para pola pikir mitosenteis. Namun, pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani lahirlah filsafat yang dikenal dengan De Greek Mirasi. Dengan paradigma ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. B. Periode Islam. Periode Islam Awal periode Islam adalah gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 50 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam. Suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Akhirnya periode Islam adalah wilayah kekuasaan Islam yang terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya filosof Yunani. C. Masa Renaissance dan modern. Awal masa Renaissance dan modern adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450. Diyakini telah merevolusi dunia komunikasi dan publikasi, khususnya di Eropa. Hasil publikasi dari pakar-pakar humanisme seperti Francesco Petrarch dan Giovanni Boccaccio
dicetak dan berhasil disebarkan ke masyarakat luas. Selain itu, berkembangnya perdagangan antara timur dan barat juga menjadi titik awal dimulainya periode Renaissance sebagai periode baru. Akhir masa Renaissance dan modern adalah berakhirnya gerakan Renaissance. D. Periode kontemporer. Awal dan akhir periode ini adalah ditandai adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam seperti ilmu kimia, fisika, teknologi, komunikasi, dan informasi. C. Ciri khas objek kajian filsafat. A. Periode Yunani kuno. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Orang Miletus yang mendapat gelar sebagai bapak filsafat karena dia adalah orang yang mula berfilsafat. B. Periode Islam. Objek kajian dalam filsafat Islam yaitu ontologi, berarti ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi berarti ilmu yang membahas teori, sedangkan aksiologi berarti kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. C. Periode masa. Periode masa Renaissance dan modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern. Tokoh pada filsafat modern, kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, yaitu Renaissance, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama dan lain-lain. D. Periode kontemporer. Objek kajian yang ditandai dengan adanya teknologi dan spesialisasi ilmu-ilmu yang mendalam. D. Filosof yang populer serta pemikirannya. 1. Sokrates. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran ia tidak memikirkan sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua ini tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. 2. Plato. Pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu akal, semangat, dan nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepas jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokratis mengajarkan bahwa manusia adalah materi. 3. Aristoteles. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahap. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika ia memimpin Akademi Lyceum, dan terakhir pada waktu ia mengungsi di daerah Yunani Utara di tempat kelahirannya. Jawaban nomor 2. Mengapa abad pertengahan disebut dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Abad pertengahan sering disebut juga abad kegelapan karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Apa saja perkembangan filsafat pada abad pertengahan? Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan atau medieval dan abad pertengahan Middle Ages. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk mengikuti yang lama. Skala perkembangan ilmu pada waktu itu terlambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Bersamaan dengan keruntuhannya kerajaan Romawi itu, runtuhlah juga segala peradaban Romawi, baik peradaban yang bukan Kristiani maupun peradaban Kristiani yang sedang dibangun selama 5 abad terakhir. Filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu mengalami perkembangan pesat dan apa yang dilakukan oleh para penguasa dan filsuf muslim pada saat itu? Yang menyebabkan Islam mengalami perkembangan sangat pesat, yaitu kejayaan Islam di abad pertengahan merupakan pencapaian yang luar biasa yang mungkin tidak akan terulang kembali.
Kejayaan Islam sangat pesat ini terjadi pada masa-masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, yang termasuk faktor penyebab kejayaan Islam pada masa lalu diantaranya yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri, gencarnya gerakan penerjemahan, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Khilafah Islam sangat luas. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam, karena penguasa tidak dapat menyejahterakan keseluruhan umat Islam. Khalifah Islam tidak memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik. Umat Islam tidak memiliki semangat juang untuk memperjuangkan khalifah. Penguasa melakukan ekspansi pada wilayah yang sedang dikuasai negara lain. Umat Islam tidak mau membantu penguasa mempertahankan wilayah kekuasaan. 5 filsuf muslim yang populer pada abad pertengahan serta keahliannya. Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat hendaknya diterima sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, para sejarawan Arab awal menyebutnya filsuf Arab. Menurutnya, batasan filsafat yang ia tuangkan dalam risalah tentang filsafat awal adalah filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori ialah mencapai kebenaran, dan dalam prakteknya ia menyesuaikan dengan kebenarannya. Pemikiran filsafat berkisah tentang masalah relevan agama dan filsafat, fisika dan matematika, atau hakikat Tuhan, bukti adanya Tuhan yang sifat-sifatnya, roh, kenabian. Al-Farabi. Sejarah mencatatnya sebagai pengembangan agung sistem filsafat, di mana ia telah membuktikan diri untuk berpikir dan merenung, menjauh dari kegiatan politik, gangguan kekisruhan masyarakat. Al-Farabi adalah seorang yang logis, baik dalam pemikiran, pernyataan, argumentasi, diskusi, dan keterangan dan penalarannya. Pemikiran filsafat berkisah tentang kesatuan filsafat metafisika atau hakikat Tuhan, teori emanisasi, teori idea, utopia jiwa, dan teori kenabian. Ibnu Sina, ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina, dan pemikiran filsafat berkisah tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa, dan teori kenabian. Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang tahaffutu al-falasifah, yaitu kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof Islam berkenaan dengan kerancuan berpikir mereka. 3 di antaranya menutur Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang qadimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Ibnu Rushd. Salah satu pemikiran Ibnu Rushd adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka dan menundukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu ia menulis sangga berjudul Tahaffut al-Tahaffut. Pandangan atau pendapat Islam terhadap filsafat, diperbolehkan atau dilarang, dan dalilnya. Menurut saya, belajar filsafat sah-sah saja. Filsafat mengajarkan orang bergelut di dalamnya untuk bersikap kritis dan berpikir ilmiah. Kita lebih senang berpikir secara logis dan bertindak secara logis, maka ilmu filsafat cukup penting untuk dipelajari, terutamanya bagi orang-orang yang sudah mempunyai dalam bidang agama. Ayat Al-Quran dan terjemahan yang mengandung perintah berpikir kritis, pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan ilmu filsafat perlu untuk dipelajari, akan tetapi orang mempelajari ilmu filsafat harus seorang yang memiliki kecerdasan yang memadai dan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir tentang alam, diri sendiri, umat terdahulu, dan pranata atau lembaga sosial dikemukakan berikut. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 ayat 8 Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nitafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Quran Surah Ar-Rum ayat 8. Soal nomor 4, konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme dan materialisme, dan para tokoh masing-masing aliran. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan means sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dari akal, adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsir oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata. Tokohnya yaitu Plato, Immanuel Kant, Pascal, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku material tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dan aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerakan pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material, primordial, abadi, dan suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Tokoh pemikiran aliran filsafat materialisme yaitu Demokritos, Julien de la Mettrie, Ludwig Feuerbach, dan Karl Marx. Jawaban soal nomor 5. Pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat rasionalisme dan empirisme dan tokoh-tokohnya. Secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat yang pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya, prosedur, dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandang bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang ide-ide. Tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika, baik kaum rasionalis maupun empiris, memandang matematika berhubungan dengan besar-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas, objek-objek yang dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah ide-ide yang relevan didapatkan, maka pemerolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari sebarang pengalaman yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh rasionalisme yaitu Blaise Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza, G. W. Leibniz. Tokoh-tokoh aliran empiris seperti Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke.